Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabatku semua, khususnya para subscriberku. Apa kabar? Saya berharap semua subscriberku selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Amin amin ya robbal alamin. Dan untuk yang baru mengklik video saya ucapkan salam kenal. Nama saya Ibu Sarika. Mohon bantuannya untuk subscribe dan YouTube saya ya. Terima kasih banyak. Seorang ibu hamil muda dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut. Karena apa? Biasanya seorang ibu yang lagi hamil muda itu adalah sasaran empuk bagi penuntut ilmu hitam untuk menjadikan darah bayi di dalam kandungan ibu menjadi tumbal ilmu hitam. Makanya seorang ibu yang lagi hamil muda dilarang bepergian ke tempat-tempat seperti ini. Yang pertama, ibu yang lagi hamil muda dilarang pergi ke pantai karena banyak sekali kejadian ketika seorang ibu yang lagi hamil pergi ke pantai dan ketika pulang janinnya sudah hilang. Dan itu pernah terjadi pada video saya yang lalu. Yang kedua, ibu hamil dilarang pergi ke tengah hutan. Karena di dalam hutan kita tidak tahu ada apa. Bisa jadi di dalam hutan terdapat orang-orang yang menganut ilmu hitam untuk mencari tumbal. Dan apabila seorang ibu yang lagi hamil muda pergi ke dalam hutan, itu bisa membahayakan janinnya. Yang ketiga, ibu yang lagi hamil muda jangan keluar pada waktu maghrib. Karena ketika pergantian siang dan malam, banyak sekali orang-orang yang menganut ilmu hitam dan pesugihan itu mencari tumbal darah bayi yang lagi dikandung oleh seorang wanita. Hal keempat apa yang tidak boleh dilakukan oleh ibu yang lagi hamil muda? Ibu yang lagi hamil muda tidak boleh tidur pada waktu maghrib, karena itu berbahaya. Hal yang kelima, ibu muda juga tidak boleh mandi pada waktu maghrib. Hal yang keenam, ibu muda tidak boleh pergi ke pasar tanpa penangkal. Jadi apabila seorang ibu yang lagi hamil muda ingin belanja ke pasar, karena di pasar itu banyak sekali orang-orang yang kita tidak tahu. Di antara orang-orang ramai itu terdapat orang yang menuntut ilmu hitam. Jadi seorang ibu yang lagi hamil muda, usahakanlah selain membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus menggantungkan jimat di bawah perutnya seperti bawang putih tunggal, cemiti. Itu diikatkan di bawah perut dari ibu yang hamil muda tersebut. Jadi itu sebagai penangkal apabila ada ilmu-ilmu hitam yang akan mengambil darah bayi yang dikandung oleh ibu tersebut. Jadi setiap ibu-ibu yang lagi hamil muda harus menggantungkan bawang putih tunggal yang dipercaya menjadi penangkal ilmu-ilmu hitam. Dan setelah kandungan memasuki usia 7 bulan, seorang ibu juga harus menjaga janinnya. Karena banyak sekali orang-orang yang menginginkan darah bayi dari ibu yang lagi hamil. Karena orang-orang itu menganut ilmu hitam dan mereka membutuhkan sebuah tumbal. Dan bayi di dalam kandungan ibu adalah sebuah tumbal yang masih suci, yang sangat diincar oleh orang-orang yang berilmu hitam. Boleh percaya, boleh juga tidak. Tetapi untuk menjaga kebaikan bersama, kita harus tetap menjaga dan menghindari hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Selain kita berdoa, sholat 5 waktu, membaca sholawat, dan alangkah baiknya jika kita tetap menempelkan bawang putih tunggal di bawah perut ibu yang lagi hamil untuk berjaga-jaga. Dan juga rumah yang ada ibu yang lagi mengandung, ada baiknya setiap sore atau menjelang maghrib itu ditaburi garam kasar di sekeliling rumah. Jadi apabila ada makhluk astral
atau orang yang berilmu hitam yang ingin menghisap bayi di dalam kandungan ibu itu akan tawar dengan garam kasar tersebut. Jadi dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran sambil dihamburkan di sekeliling rumah garam kasar. Dan hal ini sering dilakukan oleh ibu-ibu zaman dahulu. Dan di zaman modern ini pun kita harus dan wajib mempercayainya. Karena apabila terjadi, yang rugi kita sendiri. Karena banyak sekali orang-orang yang tidak mempercayai hal-hal gaib. Tetapi ketika kejadian terjadi pada diri mereka, mereka baru sadar kalau hal-hal gaib itu ada. Dan kita harus mewaspadainya. Itulah cerita saya pada sore hari ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita Mister dari Ibu Sarika. Mohon bantuannya untuk like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.